Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang guna-guna, atau yang dalam istilah Islam disebut sihir. Banyak di antara umat kita yang masih salah paham, bahkan takut berlebihan terhadap hal ini. Padahal Islam telah menjelaskan dengan sangat jelas tentang hakikat sihir dan cara mengatasinya. 1. Pengertian guna-guna dalam Islam. Guna-guna adalah perbuatan sihir yang dilakukan seseorang dengan bantuan jin atau setan untuk menyakiti orang lain. Bisa membuat sakit, gila, rusak rumah tangga, atau menjauhkan seseorang dari kebahagiaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. QS Al-Baqarah 102. Ayat ini menegaskan bahwa sihir adalah perbuatan kekafiran, karena melibatkan jin dan kekuatan selain Allah. 2. Bahaya guna-guna. Sihir bukan hanya dosa besar, tapi juga merusak akidah. Orang yang mempercayai bahwa guna-guna bisa mengubah takdir tanpa izin Allah, berarti imannya rusak. Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi dukun atau tukang sihir, lalu mempercayai perkataannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tir Ahmad. Artinya percaya kepada dukun dan tukang guna-guna adalah dosa besar yang bisa menghapus pahala amal. 3. Tanda-tanda orang terkena guna-guna. Islam tidak menyuruh kita langsung menuduh seseorang terkena sihir, namun beberapa tanda umum bisa menjadi perhatian. Tiba-tiba merasa gelisah, takut, atau benci pada orang tertentu tanpa sebab jelas. Sakit yang tidak bisa dideteksi medis. Mimpi buruk berulang, sulit ibadah, terutama ketika membaca Al-Quran. Namun ingat, semua itu tidak boleh dijadikan kepastian tanpa ruqyah dan doa. Bisa saja sebabnya adalah penyakit fisik atau psikologis. Pada cara mengatasi guna-guna secara syar'i, Islam tidak membiarkan umatnya tanpa perlindungan. Berikut cara yang diajarkan Rasulullah untuk melindungi diri. A. Perbanyak zikir dan bacaan Al-Quran. Rutin membaca Surah Al-Baqarah, ayat kursi QS Al-Baqarah 255. 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap pagi dan petang. Rasulullah bersabda, bacalah surat Al-Baqarah, karena membacanya membawa berkah dan meninggalkannya membawa penyesalan, dan para tukang sihir tidak mampu menentangnya. HR Muslim. B. Ruqyah Syariah. Ruqyah artinya membaca doa dan ayat Al-Quran untuk penyembuhan. Bisa dilakukan sendiri atau oleh orang yang paham agama, tanpa jampi-jampi yang tidak jelas. Caranya, niatkan karena Allah. Baca doa ayat ruqyah, lalu tiupkan ke telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh. Contoh ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sersi menjauhi dukun dan paranormal. Jangan pernah datang ke dukun atau tukang guna-guna untuk menyembuhkan guna-guna. Itu justru menambah dosa dan membuka pintu jin lain. Jadi perbanyak istighfar dan tawakal, karena semua bala dan ujian hanya bisa hilang dengan izin Allah. Jangan takut pada guna-guna, takutlah hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 173, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. 5. Penutup. Saudaraku, guna-guna memang nyata, tapi jangan sampai membuat kita lupa bahwa kekuatan terbesar hanyalah milik Allah. Bukan jin, bukan dukun, bukan mantra yang menentukan hidup kita, melainkan qadarullah, takdir Allah yang penuh hikmah. Mari kita perkuat iman, perbanyak doa, dan jadikan Al-Quran sebagai pelindung harian. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam dari segala bentuk sihir dan kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.